yang tidak masuk keluar? Masuk semua. Oh, masuk semua. Oh, ya. Iya. Baik. Tapi sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pagi hari ini sampai nanti siang selalu dalam bimbingan dan ridho Allah SWT. Maka ketua kelas silakan untuk menyiapkan terlebih dahulu. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Agar kita lebih semangat, mari kita bernyanyi dulu nggih. Yaitu lagu tentang pelajar Pancasila. Belajar tentang P5. Pak Guru akan bertanya. Yang pertama, coba dibaca bersama. Apa yang kamu ketahui tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Ada yang tahu? Tunjuk jari. Ya, silakan Mbak. P5 adalah posibilitas disiplin ilmu kontekstual yang berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan pada lingkungan pendidikan. Betul? Betul. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, Pak Guru tanya. Yang kedua, pertanyaan kedua. 1, 2, 3. Mengapa kita harus peduli kepada lingkungan dengan cara kita membuang sampah di pilah sampah? Mengapa harus kita peduli terhadap lingkungan? Ya, silakan Mas. Mencegah pencemaran, betul? Tangan untuk Mas Nur. Ada lagi yang bisa jawab? Kenapa kok kita harus peduli dengan lingkungan? Ya, Mas Adam. Menghindari bencana lingkungan. Menghindari bencana lingkungan, betul? Selanjutnya, wah, luar biasa ini kelas 7 ini. Nah, nomor 3, 1, 2, 3. Bagaimana sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak ketika bisa terjadi? Apa kamu pernah melihat dampaknya di lingkungan sekitar? Nah, bagaimana sampah yang tidak
tidak dikelola dan bagaimana dampaknya? Ada yang tahu? Ya, Mas Dito. Pencemaran lingkungan kalau enggak ditangani dengan baik, betul? Apakah kamu pernah melihat dampak lingkungannya kalau enggak terkelola dengan baik? Pernah? Apa Mbak? Apa yang terjadi? Dampaknya? Banjir. Betul. Apa lagi? Bukan, Mbak. Ya, ada lagi? Selain banjir, longsor, pencemaran tanah, air, dan ini apa sama? Baik. Nah, selanjutnya ya, profil pelajar Pancasila itu tadi betul ya, upaya untuk mewujudkan pelajar Pancasila untuk mampu berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Apa itu nilai Pancasila? Satu. Satunya kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha. Yang kedua, global, ya, global dulu. Kemudian yang ketiga, kita diharapkan harus gotong royong agar kuat, gitu. Agar yang kuat jadi apa? Yang berat jadi ringan. Kemudian yang keempat, mandiri. Ya, kita juga harus mandiri dalam segala hal dimanapun. Ya, kita harus bisa mandiri, tidak mengubahkan kepada orang lain. Ya, kemudian yang kelima, dan yang terakhir, diharapkan kalian kalau sudah ini apa namanya belajar sampai 5 kalian diharapkan mengenal kritis dan kreatif. Nah, dalam kali ini ya profil Pancasila ya yang akan coba kita baca bersama dalam pelajaran siswa akan tentang lingkungan itu, bagaimana cara menanggulannya, karena lingkungan itu banyak teman-teman tadi yaitu tentang sampah terutama ya, tentang sampah. Nah, ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu yang kita pelajari yaitu apa? Gaya hidup berkelanjutan. Ya. Apa itu gaya hidup berkelanjutan? Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama itu satu, mampu secara mandiri menjaga kebersihan diri. yang kedua, Mampu bekerja sama secara kokoh menjaga kebersihan lingkungan. kita ke pemahaman dulu tentang sampah. Coba kalian perhatikan ya. Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi masalah pelik bagi Indonesia. Sampah hanya dikumpulkan menjadi satu, kemudian berakhir pada tempat pembuangan akhir. Akan tetapi, timbunan sampah yang menggunung di lokasi tempat pembuangan akhir ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia, juga kelestarian lingkungan.
Indonesia merupakan negara terbesar keempat dengan jumlah populasi mencapai 273.523.615 jiwa. Luas wilayah Indonesia adalah 1.811.570 km persegi. Sehingga jika dihitung, setiap 1 km persegi diisi oleh 151 penduduk. Hal ini juga sejalan dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Dari data Waste for Change, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 175.000 ton per harinya. Akan tetapi, dari banyaknya sampah ini, hanya 7,5% saja yang mampu didaur ulang dan dijadikan kompos. Sisanya sebanyak 10% sampah dibuang, 5% sampah dibakar, dan sisanya terakumulasi di TPA. Timbunan sampah yang menggunung itu selain menimbulkan pencemaran lingkungan, juga menambah produksi gas. Kasus ledakan gas metana di gunungan sampah TPA Cirende, Louis Gajah, Kota Cimahi, Jawa Barat pada 21 Februari 2005 telah membuka mata banyak pihak, terutama soal bagaimana tata kelola sampah semestinya dilakukan. Bukan saja karena telah memicu terjadinya longsor di Kampung Cilimus dan Kampung Pojok, ledakan metana itu juga mengakibatkan 157 orang kehilangan nyawa. Mereka umumnya adalah para warga, tak sedikit dari mereka berprofesi sebagai pemulung. Sejak peristiwa itu, seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan sampah mencari cara untuk mengatasi permasalahan ini. Relevansi proyek dengan lingkungan sekolah tentang sampah itu lingkungan sekolah, coba dibaca bersama. Dewasa ini sampah menjadi salah satu permasalahan yang cukup sulit kita menangani di Indonesia. Hal ini terjadi karena kebiasaan masyarakatnya sebagai konsumen yang selalu menghasilkan sampah terutama plastik pada pemakaian produk. Kemudian seiring dengan plastik merupakan bahan anorganik yang sulit diuraikan sehingga berbahaya bagi lingkungan. Sampah tersebut menjadi permasalahan lingkungan karena kualitas maupun tingkat bahayanya mengganggu kelangsungan makhluk hidup. Oleh karena itu, dengan mengubah sampah plastik menjadi barang yang dapat digunakan kembali dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, dengan adanya kegiatan kelima ini, apa? Ya, kita dapat mengolah sampah setelah pembelajaran ini ya. Coba Pak Guru bertanya. Yang pertama, sampah terbagi menjadi berapa? Apa saja? Kemudian yang kedua, ya, langkah yang dapat diambil untuk mengurangi sampah. Daur ulang. Contohnya, daur ulangnya dibuat untuk ya tempat pensil. Ya betul, kayak botol-botol itu ya banyak sekali ya, bisa buat tempat itu minuman cup dibuat lampion untuk hiasan apa namanya lampu, macam-macam sekali ya. Itu bisa dapat digunakan, bisa dibuang sembarangan ya, bisa digunakan lagi. Nah, kemudian langkah selanjutnya ya, proyeknya ya. Yang pertama ya, tujuan proyek itu mampu apa? Ya, yang selanjutnya Mampu bekerjasama secara kelompok menjaga kebersihan lingkungan.
kemudian sampah, ya kan kalau di tempat sampah itu banyak sampah ya, baik yang organik maupun yang non organik, anorganik. Nah, langkah yang ketiga, kegiatan yang ketiga yaitu apa? Mencermati. Tadi udah ya. Yang kedua, Diskusi tentang masalah sampah. ya. Persiapan presentasi kelompok. Kemudian, Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. ya tadi kita sudah mencermati tentang video sampah, ya. Kemudian diskusi. Baik, untuk sekarang ya akan dilakukan diskusi kelompok. Ya, nanti kalian silakan untuk menyesuaikan kelompoknya, ya. Nanti duduknya di berhadapan-hadapan dengan kelompoknya, ya. Sudah paham, ya? Ya, nanti setelah diskusi kalian presentasikan. Ya, silakan untuk berdiskusi berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, Pak Guru akan membagikan tempat diskusinya. Ya, silakan Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ya, apakah waktunya sudah habis? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Selesai? Silakan kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke? Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Ya, silakan dibacakan, nanti temannya ini perhatikan apa betul. Apa yang kalian ketahui tentang kalimat proyek lintas disiplin ilmu kontekstual yang berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan pada lingkungan pendidikan? Betul? Betul. Nah, yang kedua, apa tujuan P5? Jawabannya adalah tujuan P5 adalah untuk memberi kesempatan peserta didik dalam mempelajari isu atau tema-tema yang penting. betul? Nah, Apa yang kalian ketahui tentang gaya hidup berkelanjutan? Gaya hidup berkelanjutan pada dasarnya adalah cara hidup dengan kesadaran dan pandangan jangka panjang. Mengingat hampir semua tindakan yang kita lakukan memiliki dampak pada lingkungan dan orang lain. betul? Luar biasa, teman. Nah, selanjutnya kelompok yang lain. Ya, perhatikan kelompok selanjutnya akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan. Apa yang kalian ketahui tentang gaya hidup berkelanjutan? Jawabannya adalah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap dampak dari aktivitas manusia. Betul? Selanjutnya. Apa tujuan gaya hidup berkelanjutan? Jawabannya adalah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap dampak dari aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka panjang, ya. Betul? Bukan. Satu lagi. Ya, silakan duduk di tempatnya. Satu lagi. Perhatikan. Ya.
Apa yang kalian ketahui tentang gaya hidup berkelanjutan? Gaya hidup berkelanjutan adalah cara hidup dengan kesadaran dan pandangan jangka panjang, mengingat hampir semua tindakan yang kita lakukan memiliki dampak pada lingkungan dan orang lain. Betul? Apa tujuan gaya hidup berkelanjutan? Tujuan gaya hidup berkelanjutan adalah menjaga lingkungan agar tetap lestari. Betul? Sebutkan 4 masalah lingkungan alam yang menurut kalian perlu diperhatikan. Apa yang bisa kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Masalah 1. Sungai meluap karena adanya sampah plastik yang menumpuk. 2. Adanya polusi udara. 3. Persediaan kayu murah. 4. Pepohonan hijau mengurang. Solusi 1. Mengurangi penggunaan plastik dan limbah makan. 2. Menggunakan transportasi ramah lingkungan. 3. Mengurangi penggunaan kertas. 4. Melakukan reboisasi. Betul? Ya. Tadi Pak Guru sudah memberikan feedback ya dan evaluasi tentang apa yang kalian presentasikan oleh kalian juga nih, Pak Guru dan kalian. Ya. Baik, dapat kita ambil untuk refleksi kali ini, pembelajaran kali ini. Coba baca bersama. Apa pendapat kalian setelah melakukan pembelajaran kali ini tentang pengolahan sampah? Ada yang jawab? Ya, silakan Mas. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Apa pengaruhnya? Bisa memilih sampah Sampah organik. organik dan anorganik. Ya, pintar. Ya, apa lagi, Mbak? Nama pengetahuan, Pak. Nama pengetahuan luar biasa. Tangan untuk semuanya. Adakah hal positif dalam kegiatan proyek kali ini? Coba ya. Meningkatkan kesadaran lingkungan. Tepuk tangan luar biasa. Ada lagi yang mau jawab? Ya. Melatih tanggung jawab sosial. Betul? Baik. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya nanti proyeknya ini kan tadi untuk pengenalan ya, pengenalan tentang sampah. Nah, pertemuan besok kita akan belajar tentang cara apa? Ya, demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita berdoa dengan penutup majelis. Silakan untuk berdoa disiapkan. Siap. Siap, gerak. Ya, mulai. Subhanallah.